like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Supartini. Di MTS Sunan Kalijogo, saya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat semua ya? Semoga di masa pandemi COVID-19 saat ini kita selalu dikaruniai kesehatan, dikaruniai keselamatan. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, sering cuci tangan, menggunakan sabun, pakai masker, dan jaga jarak dimanapun kalian berada. Sebelum session ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti manfaat fid dini wal akhirah. Nah, anak-anak, dalam session kali ini masa pengenalan siswa Madrasah MTS Sunan Kalijogo, kita akan membahas tentang cerdas dalam bermedia sosial atau biasa masyarakat menyingkatnya dengan medsos. Apa media sosial itu? Apakah kalian sudah tahu bagaimana dan siapa pengguna terbanyak media sosial di Indonesia? Apa dampak positif dan negatif media sosial, terutama di dunia pendidikan anak atau remaja, serta bagaimanakah cara cerdas dan etika memanfaatkan media sosial. Kita ketahui sekarang kita hidup dalam era globalisasi, di mana teknologi informasi lebih maju dan lebih canggih. Perkembangan zaman ini memicu perkembangan dan pergerakan media sosial menjadi lebih pesat. Melalui media sosial, kita dapat memperluas pergaulan dan berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya, sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Nah, anak-anak, tahukah kalian apakah media sosial itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media sosial dirangkai dari dua kata, yaitu media dan sosial, di mana media artinya alat, sarana, perantara, atau penghubung. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Jadi, media sosial dalam bahasa Indonesia artinya adalah alat atau sarana atau penghubung masyarakat.
Menurut Intan Januarita dan Wiranto dalam bukunya yang berjudul Mengenal Media Sosial Agar Tak Menyesal, media sosial didefinisikan sebagai sebuah media daring atau online. Kata ini menjelaskan bahwa kita terhubung dengan jaringan internet dari seluruh bagian dunia. Ketika kita daring, apa yang kita lakukan bisa diamati atau diakses oleh orang-orang dari seluruh dunia yang sama-sama sedang daring atau online. Dikarenakan media sosial adalah sarana penghubung, jadi ada alat yang digunakan untuk menghubungkan. Pada umumnya yang digunakan adalah handphone atau HP, Android, iPhone, komputer, laptop, WiFi, paket data, dan lain sebagainya. Tentunya semuanya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, bagaimana media sosial di Indonesia dan siapakah pengguna terbanyaknya? Media sosial identik dengan internet yang saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Seakan-akan kita tidak bisa terpisahkan dengan internet. Tidak hanya orang dewasa sebagai konsumen atau penggunanya, namun di kalangan anak-anak dan kaum remaja, internet bukan suatu yang asing lagi. Internet memang sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Seakan-akan Google adalah sarana tercepat pemberi jawaban akan permasalahan. Tetapi ingat, Google bukan segalanya. Masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segalanya. Nah, anak-anak, di samping berdampak positif, ternyata internet juga memberi dampak negatif yang besar bagi kalangan anak-anak dan remaja, di mana kita ketahui banyak anak dan remaja mereka kecanduan internet. Tahukah kalian anak-anak, dalam sebuah riset via sosial tentang pengguna internet di Indonesia pada Februari 2020 telah mencapai 175,4 juta dari jumlah penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa. Artinya setara dengan 64% atau separuh lebih penduduk Indonesia telah mengakses internet atau dunia maya. Nah, silakan diperhatikan anak-anak pada bulan Januari 2020 saja, via sosial dalam datanya, total populasi penduduk Indonesia ada 272,1 jiwa, yaitu 55%. Kemudian mobile phone connection atau pengguna HP ada 338,2 juta. Kemudian pengguna internet user ada 175,4 juta. Sedangkan penduduk yang aktif menggunakan sosial media ada 160 juta. Berdasarkan data tersebut, dari 175,4 juta pengguna internet, tahukah kalian siapa yang terbanyak menggunakan media sosial tersebut? Pengguna atau konsumen terbanyak adalah para
Adapun media sosial yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia adalah menduduki ranking paling atas adalah YouTube, kemudian WA atau WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, dan TikTok, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian termasuk di antara mereka? Selain berdampak negatif, media sosial juga memberi dampak positif khususnya bagi anak dan remaja usia sekolah, yaitu yang pertama, belajar mereka menjadi lebih menyenangkan dan termotivasi. Kedua, mereka dan guru mudah mencari informasi pendidikan yang diperlukan. Ketiga, media pembelajaran daring yang digunakan menjadi lebih bervariasi, misalkan Google Form, Classroom, e-learning, Zoom, dan sebagainya. Keempat, siswa menjadi lebih interaktif dalam umpan balik pembelajaran daring. Yang terakhir, bisa memperbanyak teman di penjuru dunia. Lalu apa dampak negatif media sosial terhadap anak dan remaja? Dampak negatif media sosial bagi anak dan remaja diantaranya pertama, anak atau remaja sering keasikan dengan internet sehingga menjadikan pribadi mereka pribadi yang individualisme, tidak peka terhadap lingkungan sekitar, egois, dan sulit bersosial. Dampak negatif yang kedua, mereka cenderung menjadi pribadi pemarah jika waktu online-nya dibatasi, karena lebih asik bermain dengan internet. Dampak negatif yang ketiga, mereka cenderung menggunakan uang jajan atau uang untuk kebutuhan penting lainnya demi bisa online atau membeli HP yang baru. Seakan-akan hidup mereka senang itu gampang, asalkan yang penting internetan lancar, cepat, murah, kuota melimpah, dan koneksi tidak lemot. Dampak negatif yang keempat, anak menjadi tidak bisa mengatur waktu, sampai-sampai lupa sholat, lupa makan, dan malas belajar. Dampak negatif yang kelima, mereka suka mengorbankan waktu tidur demi bisa online bermain HP atau internet. Dampak negatif yang keenam, mereka cenderung marah saat koneksi internet terputus. Ketujuh, mereka lebih senang menghabiskan waktu online ketimbang bersama teman atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Dampak negatif ke-8, mereka tidak tertarik melakukan aktivitas menarik di dunia nyata, tetapi mereka lebih senang main HP atau di depan komputer mereka, karena seakan-akan
Cukup dengan HP atau komputer, dunia merasa luas. Nah, itulah anak-anak dampak negatif media sosial atau jejaring sosial bagi kalian, khususnya anak dan remaja. Ternyata bahaya kecanduan media sosial itu tidak kalah bahayanya dengan bahaya kecanduan yang lain, yang tentunya ini menjadi tantangan yang besar di dunia pendidikan Indonesia. Walaupun internet telah dianggap sebagai salah satu inovasi teknologi yang paling mengubah kehidupan, ternyata internet telah membuktikan posisinya di setiap bidang kehidupan, baik dari industri hingga pendidikan ataupun kesehatan. Tetapi, internet juga memiliki efek negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menjauhi efek negatif dari internet, penting untuk membatasi dan menjaga diri, khususnya anak dan remaja, dari ketergantungan pada internet, serta mencerna segala informasi dari internet secara lebih bijak lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, anak-anak, dampak positif dan negatif akan media massa sudah kita paparkan di atas. Sekarang, bagaimanakah cara cerdas dan etika dalam menggunakan media sosial bagi anak dan remaja? Menurut Muid Said, etika bersosial media ada 10, yaitu: pertama, hindari mengumbar informasi pribadi, contohnya permasalahan keluarga, foto-foto pribadi, nomor rekening, alamat rumah, nomor telepon, kecuali jika untuk kepentingan bisnis. Kedua, hindarilah kata-kata kotor, tuduhan dusta, opini negatif, debat kusir, hasutan. Jadi gunakanlah komunikasi yang santun, sopan, sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Ketiga, jangan menyebar konten pornografi serta pemicu perselisihan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat, biasakan cek and recheck. Biasakan cek dan klarifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkan berita. Kelima, cantumkanlah sumber atau nama pemilik atau hak cipta untuk menjaga nilai keasliannya jika kita akan mengcopy sesuatu. Keenam, pahamilah isi topik atau berita secara menyeluruh, jangan separuh-separuh. Ketujuh, ketika beropini atau berpendapat, hendaklah berpijak pada fakta dan data yang benar. Kedelapan, jangan bersosial media ketika pikiran jenuh atau galau atau kejiwaan labil, seperti marah, sedih, dan sakit. 9. Jangan menggunakan nama atau akun samaran, karena akan menjadi awal penipuan dan melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita. Ke-10, pandailah mengatur waktu dalam bersosial media.
Gunakan sosial media untuk hal-hal yang positif. Pilihlah konten yang menunjang produktivitas dan pendidikan. Nah, itulah anak-anak cara cerdas dan etika bermedia sosial. Jadikanlah media sosial sebagai sarana yang positif-positif, di antaranya sebagai sarana kebaikan, kebahagiaan, optimisme, saling menolong, saling menghargai. Bagaimana anak-anak, sudah pahamkah tentang cara cerdas kita menggunakan media sosial? Jadi kesimpulannya, media sosial adalah alat atau sarana penghubung atau media daring atau online, di mana di Indonesia mayoritas penggunanya adalah anak remaja. Media sosial selain berdampak positif dalam segala segi kehidupan, ternyata juga berdampak negatif bagi penggunanya, karena terbukti banyak anak atau remaja kita yang kecanduan akan internet. Maka dari itu, marilah kita lebih cerdas dan marilah kita lebih santun dalam bermedia sosial. Jadikanlah media sosial sebagai sarana yang positif. Nah, anak-anak, oleh karena itu, jangan sampai jadikan jari dan mata kita menjadi musuh kita kelak di akhirat, hanya gara-gara kita menyalahgunakan media sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.